Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. It's your birthday, hooray! Happy birthday, it's your birthday, hooray! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. It's your birthday, hooray! Happy birthday, it's your birthday, hooray! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, Kak Ademnya sudah ada. Kak Adem, bagaimana? Iya, bisa langsung dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CEO dari kelas IoT, saya Yunisari. Di sini kita akan bersama-sama untuk memeriahkan birthday party yang ke 1 tahun dari kelas IoT. Saya sebagai CEO dari kelas IoT mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua sudah ikut serta membantu membangun dari kelas IoT sendiri dan sudah ikut join dalam komunitas belajar Internet of Things yang disediakan oleh kelas IoT. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan langsung bersama-sama mengikuti workshop gratis dari kelas IoT yang dimana di sini akan dimentori langsung oleh Kak Lawrence Adam Damara. Kepada Kak Adam, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mungkin saya langsung saja ya, karena waktu kita cuma 1 jam di sini. Dan sesuai dengan materi di workshop hari ini, kita akan buat untuk integration dari ESP32 ke berbagai macam platform. Nanti kita akan gunakan third party atau pihak ketiga, di mana pihak ketiga yang akan kita pakai ini adalah dari Mac.com. Di Mac.com ini kalau teman-teman pernah lihat atau pernah menggunakan misalnya IFTTT, Zipper seperti itu, penggunaannya sama, fungsinya sama. Hanya memang untuk di Mac.com ini dia menyediakan versi yang free dan fitur yang memang lebih lengkap juga.
Oke, mungkin saya langsung saja. Sebentar, saya akan share screen ya. Yang perlu dipersiapkan nanti adalah di akun mac.com-nya. Oke, di sini akan saya logout terlebih dahulu ya, untuk akun mac.com-nya. Jadi, kita akan pelajari untuk melakukan integration dari ESP32. Di sini kita akan gunakan MQTT. Mungkin sebelumnya teman-teman yang mengikuti workshop hari ini, perlu dicatat terlebih dahulu bahwa sebelum kita bisa lanjut ke materi di workshop ini, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang penggunaan protokol MQTT-nya. Di mana di protokol MQTT-nya ini sebagai protokol komunikasi untuk dapat kita mengirim dan menerima data antar perangkat IoT, seperti itu. Dan di sini kita akan menggunakan private broker. Tentu saja teman-teman semua bisa menggunakan private broker apapun, yang penting di private broker tersebut mendukung webhook. Webhook ini adalah sebuah protokol komunikasi juga, di mana nantinya webhook ini akan meneruskan data dari MQTT, dari protokol MQTT ke protokol HTTP, seperti itu. Kalau di kelas IoT biasanya menggunakan eh, private brokernya atau private servernya adalah di Shifter.io. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah melakukan konfigurasi terlebih dahulu di Shifter.io-nya. Jadi pastikan teman-teman semua sudah membuka atau membuat akun di Shifter.io-nya ya. Di sini saya akan login terlebih dahulu sebentar. Nanti untuk integration-nya akan kita lakukan ke Telegram. Jadi nanti akan masuk datanya ke Telegram group ataupun Telegram channel seperti itu. Di mana nanti di Telegram group atau Telegram channel ini bisa kita invite banyak user sekaligus. Jadi kalau kita lihat di tutorial-tutorial online yang menggunakan Telegram, itu di Arduino IDE-nya, di framework Arduino-nya kita menggunakan library Telegram. Nah, itu sebenarnya kalau kita masuk ke real case-nya, hal seperti itu bukan best practice karena untuk melakukan hal tersebut hanya bisa ke satu user seperti itu. Sementara yang kita butuhkan adalah nanti bisa saja ke ribuan user. Jadi datanya ini dikirim ke banyak user sekaligus. Misalnya kita di pabrik. Di pabrik ini butuh notifikasi. Notifikasinya lewat Telegram. Dan notifikasi ini bukan hanya satu user saja, tapi perlu banyak user. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan grup atau channel ini. Tentu saja nanti lewat botnya langsung pun bisa, lewat grup atau channelnya pun bisa. Tapi yang akan saya demokan hari ini adalah untuk ke grupnya. Kalau untuk yang langsung ke botnya, satu user satu bot seperti itu sudah banyak tutorial di internet ya. Yang akan kita demokan adalah langsung ke grupnya. Oke, jadi siapkan dulu untuk grupnya, grup di Telegramnya jika memang ingin melakukan integration ke Telegram. Seperti itu. Kemudian dibuat juga akun di Shifter.io-nya dan di Shifter.io-nya silakan buat satu private broker. Hari ini kurang lebih kita sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti di sini kita akan pelajari Apa untuk aja? integration-nya. Saya akan gunakan nanti publish subscribe MQTT-nya tidak sampai ke pembahasan ESP32 secara real device-nya ya, karena itu sudah dipelajari di materi basic-nya. Tapi yang akan dikenalkan di sini adalah bagaimana cara melakukan integration-nya. Intinya di ESP32-nya yang penting sudah menggunakan MQTT. Barulah dari MQTT ini nanti akan diteruskan datanya. Oke, di sini saya sudah punya, sebentar, ini hapus dulu. Oke, saya sudah punya satu
private server di sini alamatnya di classiot.cloud.shifter.io. Dan kalau kita lihat di sini untuk tokennya juga sudah dibuat, di mana tokennya ini, secret tokennya adalah kelas IoT, yang artinya itu adalah password-nya. Nanti host-nya adalah kelas iot.cloud.shifter.io, ini adalah alamat brokernya atau alamat servernya. Port-nya ada di 1883, di mana username-nya adalah kelas IoT. Password-nya tadi adalah kelas IoT. Seperti ini ya, ini password-nya. Oke, kita akan coba lakukan koneksi dulu ke broker. Di sini untuk melakukan koneksinya tentu saja bisa menggunakan ESP32-nya langsung atau kita lakukan uji coba dengan menggunakan MQTT client. Misalnya teman-teman bisa menggunakan MQTT Explorer, menggunakan MQTT-X dan yang lainnya. Tapi di sini karena saya sudah menggunakan VS Code, jadi akan saya memanfaatkan VS Code. Kita akan gunakan VS MQTT di sini dan kita tambahkan profile baru. Saya akan gunakan profile kelas IoT seperti itu, di mana alamat servernya adalah di kelas iot.cloud.shifter.io. Ini langkah untuk melakukan koneksi ke brokernya, untuk menguji coba koneksi ke brokernya. Portnya 1883, dan di sini kita belum memasukkan password ya, dan username. Jadi kita perlu ada username serta passwordnya. Kita edit dulu. Untuk pengaturan di JSON-nya, kita perlu masukkan username seperti itu, di mana username-nya adalah kelas IoT dan juga password-nya juga kelas IoT. Seperti itu. Kita coba koneksikan, connect to MQTT broker. Bagi teman-teman yang sebelumnya belum mempelajari mengenai basic di kelas IoT developer pemula dari kelas IoT, bisa mendaftar di batch 7 ya di bulan ini untuk mempelajari benar-benar dari nol sampai dengan bisa membuat dashboard sendiri. Dan materi ini yang disampaikan, teman-teman perlu dulu untuk memahami protokol MQTT-nya, di mana materi tersebut ada di kelas IoT Developer App Pemula. Oke, kita koneksikan dulu. Di sini sudah connected. Kalau kita lihat sudah ada satu klien VS MQTT. Seperti itu. Kalau kita coba publish datanya, kita coba publish datanya atau kirimkan datanya ya. Saya akan publish datanya dengan topik kelas IoT, seperti itu. Dan mungkin gunakan halo, seperti itu ya. Kemudian kita akan masukkan publish di payload-nya adalah hi. Kita coba publish dan datanya masuk, jadi tidak ada masalah. Seperti itu. Tidak ada masalah ya, kita sudah berhasil melakukan publish. Oke, sehingga nanti dari sini, dari data yang dipublish ini ketika sudah masuk ke topik, maka dia akan diteruskan lewat webhook. Dari webhook akan masuk ke mac.com ini. Jadi silakan bisa register dulu, buat akun dulu di mac.com. Nanti setelah membuat akun di mac.com, login dan akan muncul tampilan seperti ini di mac.com-nya. Barulah dari mac.com ini datanya diteruskan ke Telegram, ke Google Spreadsheet, dan seterusnya. Seperti itu. Dan di sini pure ya, cloud base. Semuanya menggunakan server, tidak kita perlu siapkan lagi PC, tidak perlu kita siapkan lagi Raspberry Pi, dan seterusnya. Semuanya menggunakan serverless. Seperti itu. Oke, nanti teman-teman yang punya pertanyaan bisa raise hand untuk open mic ataupun bisa ketik di Zoom chat ya pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan dulu dari Budi Pramono. Pertanyaannya adalah, oh ya, saya mendengarkan dulu supaya lebih fokus. Ya, karena di workshop hari ini waktu kita hanya 1 jam, jadi mungkin hanya saya berikan waktu untuk demo saja. Teman-teman nanti setelah ini bisa mencobanya tanpa harus mengikuti sekarang prakteknya seperti itu. Jadi hanya saya akan berikan step-stepnya dulu. Kemudian untuk MQTT tanpa node RED bisa ke Telegram. Iya betul bisa. Sebenarnya
Node-RED ini tidak wajib, jadi Node-RED ini untuk flow saja, dia sebagai jembatan. Nah, jembatan itu tidak harus Node-RED. Jembatan ini bisa apapun. Dari MQTT bisa menggunakan webhook jembatannya. Dari MQTT, jembatannya bisa ke MQTT lagi untuk melakukan subscribe dan dikirim lagi menggunakan HTTP. Ada banyak caranya, tidak harus menggunakan Node-RED. Node-RED ini hanya salah satu saja. Nah, kalau kita menggunakan Node-RED, di sini tentu saja kita perlu menyiapkan servernya. Namun sekarang yang akan kita gunakan adalah dia serverless. Jadi kita akan gunakan third party sehingga tidak perlu menyiapkan lagi servernya. Jadi kita memanfaatkan cloud seperti itu. Dan untuk recordnya nanti akan di-share ya oleh admin kelas IoT. Oke, pastikan dulu, kita lanjutkan ya. Pastikan dulu sudah diinstal atau sudah, bukan diinstal ya, sudah membuat akun baru di mac.com-nya. Nanti akan tampil seperti ini. Saya maksimasi dulu. Dan di sini kita akan buat skenario baru terlebih dahulu. Klik di tombol create skenario. Jadi masuk organization, di sana ada create skenario. Di mana skenario ini adalah untuk membuat skenario alur datanya dari mana ke mana. Nah, di sini alur datanya akan kita ambil adalah dari webhook. Dari webhook ini kita ambil yang custom webhook. Kenapa kita menggunakan webhook? Karena nantinya dari Shifter.io dari sini akan dikirim ke sini menggunakan webhook. Untuk brokernya tidak harus Shifter.io, brokernya apapun. Bisa menggunakan IMQX misalnya, IMQX ada webhooknya. Shifter.io juga ada webhooknya, dan broker lainnya, apapun itu, yang penting brokernya memiliki webhook. Kalaupun brokernya tidak memiliki webhook, kita bisa membuat API sendiri nantinya. Kita membuat webhook sendiri nantinya. Tentu saja perlu skill di backend programming, dan kita juga perlu menyiapkan server untuk backend-nya. Misalnya menggunakan Node.js atau menggunakan PHP bisa saja. Seperti itu. Menggunakan Python bisa saja. Jadi dari ESP32 mengirim data menggunakan protokol MQTT, di-subscribe menggunakan Python, setelah di-subscribe dari Python, datanya diteruskan menggunakan HTTP masuk ke mac.com lewat webhook ini. Seperti itu. Jadi jembatannya apapun, tidak harus Node-RED. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Hudan. Untuk Mac.com perlu diinstal? Tidak perlu. Di sini tidak perlu ada yang diinstal karena semuanya serverless. Berbeda dengan menggunakan Node-RED ya. Kalau Node-RED tentu saja harus install Node-RED-nya. Kalau menggunakan di Mac.com serverless, dia integration, tidak perlu ada yang harus diinstal. Semuanya bisa digunakan langsung lewat online. Oke, di Mac.com sudah siap. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi di Shifter.io-nya. Tadi sudah berhasil melakukan publish ya. Kita akan masuk ke settings di sini. Di Shifter.io ada webhooks. Nah, di sini webhook ini dia akan memforward datanya, memforward message-nya ke server HTTP. Mau ke PHP, mau ke script untuk spreadsheet, mau ke Telegram langsung bisa. Tapi di sini HTTP servernya yang akan kita gunakan adalah HTTP server yang ada di mac.com. Nah, webhook-nya di sini kita buat dulu. Kita buat webhook baru di sini ya. Klik tombol add, kemudian beri nama webhook-nya. Kita masukkan nama webhook-nya di sini. Misalnya seperti itu. Kemudian ada IP restriction, ini bisa dikosongkan saja. IP restriction ini untuk mencegah ada server lain yang mengakses webhook kita. Jadi di blacklist atau di whitelist seperti itu. Kalau ingin hanya satu server saja yang mengakses webhook kita gunakan whitelist. Sehingga nanti hanya server itu saja yang bisa menggunakan webhooknya. Server lain tidak bisa menggunakan IP address nanti untuk setiap servernya. Oke, sementara ini kita kosongkan dulu. Kita klik save. Kita sudah punya satu buah webhook dengan nama kelas workshop. Dan sudah diberikan URL-nya. Ini adalah URL untuk webhook kita. Kita copy URL-nya seperti itu. Dan kita coba URL-nya ke page baru. Paste, tekan enter untuk menguji coba URL-nya ini berhasil atau tidak untuk webhook-nya. Kalau muncul accepted seperti ini, artinya webhook-nya sudah berfungsi. Successful determined. Webhook-nya ini sudah berfungsi. Nah, URL inilah yang akan kita masukkan ke Shifter.io. Kita masuk ke Shifter.io, di sini create webhook.
Kemudian beri nama webhooknya. Misalnya di sini alarm. Saya misalnya beri nama untuk webhooknya alarm kebakaran. Bisa lebih dari satu ya, bisa 10, 20, 30, berapapun webhooknya bisa dibuat. Untuk topiknya, saya akan gunakan kelas IoT slash alarm slash kebakaran. Seperti itu. Jadi nanti setiap data yang dikirimkan dari ESP32 ke topik ini, topik kelas IoT slash alarm slash kebakaran, dia akan di-forward datanya ke URL ini. Datanya akan di-forward ke URL ini. Saya ulangi, setiap data yang dipublish ke topik ini, maka datanya akan di-forward ke URL ini menggunakan HTTP. Dari MQTT, dia di-forward ke HTTP. Untuk body, ini adalah datanya yang akan dikirim. Cukup seperti ini, klik tombol create. Oke, tidak ada masalah seperti itu. Artinya kita sudah membuat satu buah webhook-nya. Nah, di sini kita kembali lagi ke mac.com-nya. Karena webhook-nya ini sudah dibuat, kita klik save. Selanjutnya, kita ingin integrasikan kemana nih dari webhook ini? Apakah ingin integrasikan ke Telegram? Apakah ingin kita integrasikan ke spreadsheet dan seterusnya? Di mac.com, dia sudah banyak sekali, ada ribuan di sini, layanan yang disediakan. Mau ke Telegram untuk notifikasi juga ada. Mau ke Google Contact, kita ambil contoh, misalnya ini ambil contoh dulu ya, belum kita praktekkan ya. Misalnya kita ambil ke Google Drive deh. Dari webhook ketika ada data yang dikirim oleh ESP32, maka dia akan otomatis membuat folder misalnya. Dia akan otomatis membuat file. Dia akan otomatis mengupload file, rename folder, menghapus file dan seterusnya. Kita bisa lakukan sebebasnya ingin sesuai keinginan kita yang disediakan di sini. Seperti itu. Kita coba ambil yang lain, misalnya selain Google Drive, scroll ke bawah, ada WhatsApp Business Cloud. Jadi dia WhatsApp Business ya, untuk notification ke WhatsApp atau untuk mem-forward datanya ke WhatsApp. Jadi dari MQTT bisa masuk ke WhatsApp, seperti itu. Kita coba yang lain, cek lagi yang lain, ke email misalnya. Ke email juga bisa, kirim email, ada send email, atau ke Gmail. Kita coba Gmail. Ada Gmail di sini, seperti itu. Ke Firestore. Google Cloud Firestore juga ada. Ini teman-teman bisa pilih layanannya yang ada di sini. ChatGPT, Whisper, DLI, Instagram, misalnya ke Facebook. Ke Facebook pun ada. Ketika ada data alarm tadi dari ESP32, ada kebakaran misalnya. Dari ESP32 mengirim alarmnya, maka otomatis dia akan posting ke Facebook, create post. Misalnya seperti itu, bisa saja. Ada kebakaran, otomatis dipublish lah di Facebook, gedung A kebakaran. Jadi notification-nya bisa ke berbagai macam layanan. Seperti itu. Oke, saya akan masuk ke kolom pertanyaan dulu. Di sini dari Rizky Maulana. Serverless itu artinya tidak perlu install di server fisik ataupun virtual. Ya, betul, serverless itu artinya tidak perlu kita melakukan konfigurasi server apapun. Tinggal pakai. Itulah serverless. Di sini kita menggunakan Shifter.io, ini adalah serverless. Dia sebuah broker, tapi tidak perlu kita lakukan instalasi, tidak perlu kita lakukan konfigurasi apapun. Cukup buat akun, daftar, kemudian siapkan satu layanannya. Dan selesai. Seperti itu. Itulah serverless. Begitu pula untuk di mac.com tidak perlu menyiapkan apapun, cukup register dan buat skenario-nya. Itulah serverless. Jadi tidak perlu ada server fisiknya maupun server virtualnya. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan dari Budi Pramono Jati, kalau pakai MQTT Explorer bisa webhook tidak? Bisa. MQTT Explorer, MQTX, apapun itu MQTT client-nya, tidak ada hubungannya dengan webhook. Jadi webhook itu hubungannya dengan servernya, bukan aplikasinya. Jadi VS MQTT ini hanya sebagai alat untuk melakukan uji coba pengiriman data. Begitupun MQTT Explorer
itu hanya sebagai alat untuk uji coba mengirim dan menerima data. Semuanya untuk webhook itu bergantung dari servernya, bukan dari aplikasi yang kita gunakan. Kalau servernya tidak support webhook, ya maka tidak bisa. Oleh karena itu kita perlu server yang support webhook. Nah, di sini makanya kita gunakan Shifter.io karena Shifter.io mendukung webhook. Kalau teman-teman ingin menggunakan yang lain, misalnya di IMQX pun ada webhook di sana. Kita register dulu. IMQX yang private broker ya, bukan yang public, bukan yang di alamat broker.imqx.io, bukan yang itu. Tapi kita perlu buat akun terlebih dahulu di sini. Kita login, sudah login. Misalnya di pricing kita cek. Sudah di pricing. Di sini ada yang serverless. Kita bisa pakai ini serverless. $0 juga. 24 jam servernya menyala. Di sini dia sampai dengan 1000 connection, artinya 1000 client ID. Seperti itu. Dan ada webhook konektornya, Kafka and webhook connector. Jadi sudah di-support webhooknya untuk yang di IMQX. Kalau teman-teman menggunakan Shifter.io yang free-nya dia hanya 6 jam servernya, tapi kalau menggunakan IMQX dia 24 jam untuk servernya. Silakan nanti opsional ingin menggunakan yang mana. Yang penting servernya atau broker MQTT-nya mendukung webhook. Jadi mau aplikasinya MQTT-X, mau aplikasinya MQTT Explorer, mau VS MQTT, apapun itu tidak ada hubungannya. Karena aplikasi-aplikasi tadi itu hanya sebagai alat untuk melakukan uji coba. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kita coba masuk kembali ke, ini saya close dulu ya, ke mac.com ya. Kita akan buat router di sini. Router ini nanti akan berfungsi sebagai integration ke dua layanan atau lebih. Misalnya dari webhook, dari sini ya, dari webhook kita akan mengirim ke Telegram, sekaligus kita mengirim ke Google Spreadsheet, sekaligus kita mengirim ke Android. Nah, itu bisa menggunakan router. Router ini untuk membagi koneksinya. Oke, kita tambahkan dulu di sini. Untuk yang pertama mungkin kita akan gunakan Telegram. Di sini saya gunakan Telegram bot. Oke ya. Telegram botnya yang sederhana dulu, mengirim teks. Nanti teksnya akan dikirim ke channel ataupun ke grup. Pertama, tentu saja siapkan dulu botnya. Di sini saya sudah siapkan botnya itu adalah mana dia subscribernya, bentuknya channel. Sebentar. Oke, subscribernya di sini sudah ada Bapak Budi atau bot Mac, manapun sebenarnya. Ini dua-duanya adalah bot ya. Dan saya login di sini sebagai akun milik saya untuk channelnya. Jadi kita akan gunakan botnya ini, mau yang bot Mac atau Bapak Budi. Saya akan gunakan yang bot Mac. Seperti itu. Kalau belum ditambahkan, belum muncul di list ini, klik di add dulu. Bagian add, kemudian masukkan connection name-nya, kemudian token dari botnya. Token ini ketika membuat bot, dia akan diberikan token. Untuk membuat botnya tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut ya, karena teman-teman untuk membuat botnya itu dari bot father. Dari bot father di sini silakan buat bot baru. Seperti itu. Oke ya. Di sini sudah saya buat juga nama channelnya adalah webhook channel. Kalau teman-teman ingin menggunakan grup juga silakan. Untuk username-nya adalah webhook channel Mac. Seperti itu. Oke, kita masuk lagi. Di sini bot Mac. Kemudian chat ID. Chat ID ini adalah format untuk nama channelnya atau nama grupnya. Nama channelnya tadi adalah webhook channel Mac. Pastikan di channel tersebut botnya sudah dijadikan administrator ya.
Kemudian teksnya, sederhana dulu, saya tidak akan menggunakan variabel dulu ya. Sederhana dulu, cukup masukkan ada kebakaran. Seperti itu. Oke, sisanya biarkan saja. Kita save. Oke, kita coba dulu. Di sini ada run once. Webhook-nya sudah berjalan, skenario-nya sudah berjalan. Oke, dan kita akan, oh tadi saya lupa copy URL-nya. Bentar. Oke, run once dulu. Kita akan coba untuk mengirimkan data. Oke, accepted. Datanya sudah terkirim. Webhook checklist, Telegram bot checklist, dan kita lihat di sini sudah masuk ada kebakaran. Seperti itu. Jadi datanya masuk dari mac.com-nya. Nah, sekarang kalau tadi kan kita dari mac.com, dari web browser, bagaimana kalau dari MQTT-nya, yaitu dari VS Code-nya. Dari VS MQTT-nya. Mau pakai VS MQTT, mau pakai MQTT Explorer, bebas. Ini hanya untuk uji coba. Tapi realnya itu harus gunakan ESP32, ESP8266 atau microcontroller lain ya, apapun microcontrollernya. Yang penting nanti publish datanya itu ke kelas IoT/alarm/kebakaran. Yang penting publish datanya ke topik ini. Seperti itu. Ini URL-nya. Nah, kita akan coba untuk publish ke topik ini. Oke ya, kita coba publish ke topik tersebut. Publish-nya dari sini, dari PSMQTT. Seperti itu. Datanya apapun, misalnya 1, tidak ada pengaruhnya datanya. Oke, kita coba publish. Oh, sorry, ini belum di start. Mac.com-nya kita save dulu. Sini ada tombol save. Kita save dulu skenario-nya ya. Skenario sudah di save. Close, kita back dulu. Oke, ini skenario yang kita buat. Baru 1 yaitu ke Telegram. Kesini belum ada ya. Maka sekarang kita akan nyalakan skenario ini. Kita akan start atau mulai skenario ini. Untuk memulai skenario-nya, ubah switch-nya jadi off menjadi on. Dari off menjadi on, seperti itu. Maka skenario kita sudah ready. Atau servernya sudah ready nih, server untuk integration-nya sudah ready. Integration untuk webhook, Telegram bot. Ini bisa di-rename ya. Teman-teman mau ketik apapun di sini boleh. Nama apa namanya? Nama dari integration-nya. Nama skenario-nya. Oke, kita coba untuk publish, maka langsung masuk. Publish, masuk. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, ada pertanyaan di sini, apakah berbayar? Tadi sudah saya sampaikan tidak berbayar. Kalau kita lihat di mac.com-nya ya, mac.com. Kita lihat pricing-nya. Tadi layanannya kita pakai Shifter.io dan mac.com. Shifter.io-nya sudah pasti dia menggunakan yang gratis. Mau pakai IMQX pun bisa. Dia gratis juga. Kemudian yang kedua adalah di mac.com-nya. Mac.com kita lihat pricing-nya. Tapi ingat teman-teman semua, untuk yang free ini, apapun itu ya, apapun itu untuk yang free tidak untuk digunakan pada production. Kalau mau ke productionnya, mau ke real cash-nya, ya berbayar, kita harus modal seperti itu. Apapun cash-nya, apapun kasusnya. Nah di mac.com dia gratis, $0 per bulan, di mana sampai dengan 1000 operation per month, per bulan. Kita bisa mengintegrasikan lebih dari 2000 aplikasi, 2000 layanan, seperti itu. Jadi apakah berbayar? Mac.com-nya gratis, yang free.
Kemudian di Shifter IO-nya pun dia free. Di mana dia? Shifter IO. Kalau tidak mau menggunakan Shifter IO bisa menggunakan yang serverless dari EMQX. Dia juga free. Free semua nih. Tapi ingat, yang free ini ada batasannya. Kalau mau ke production, ya mau tidak mau kita harus bayar. Oke, katakanlah, wah kalau serverless berarti kita perlu siapin modal. Iya, betul. Bahkan bukan yang serverless pun kita perlu siapkan modal. Misalnya kita menggunakan Node-RED, ya perlu ada PC-nya, perlu ada koneksi internetnya, perlu kita lakukan konfigurasi, perawatan, listrik, dan sebagainya, tetap saja berbayar, seperti itu. Hanya bedanya, kalau kita gunakan yang serverless, ya sudah fix nih biayanya segitu. Bisa kita prediksi dengan mudah. Satu operation itu seperti apa ya, Mas Adam? Bagaimana? Satu operation itu gimana maksudnya? Satu operation itu untuk satu kali pengiriman data. Misalnya tadi ada Telegram sama Drive ya, itu termasuk dua atau satu ya? Termasuk satu. Sekali dia mendapatkan data dari webhook, itu satu. Oke, satu dari webhooknya ya. Ya, Oke, oke ya. ya, makasih. Ya, jadi seperti itu. Kemudian saya coba cek di kolom chat lagi pertanyaan lain. Di MQTT-nya yang menggunakan TLS atau yang biasa? Untuk yang saya praktekkan ini tidak menggunakan TLS, tidak berpengaruh sebenarnya mau pakai TLS atau yang biasa, itu koneksi ke MQTT-nya. Karena yang dibahas hari ini adalah tentang integration dari MQTT ke webhook-nya. Dari webhook-nya kita akan gunakan ke mac.com yang di sini yang free, yang 1000 operation per month ini. Jadi tidak berpengaruh mau pakai TLS atau yang non TLS yang tidak menggunakan sertifikat. Yang saya praktikkan di sini dia yang tanpa sertifikatnya, non TLS. Jadi kita sudah berhasil di sini untuk integration pengiriman datanya. Seperti itu. Kita akan coba integration lagi ke layanan lain. Karena tadi sudah Telegram bot. Oh ya, untuk Telegram botnya pun boleh lebih dari satu. Misalnya Telegram bot di sini, Telegram bot lagi di sini. Bisa saja. Mau berapapun Telegram botnya. Seperti itu. Bisa lebih dari satu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi di sini untuk keamanan data pengiriman MQTT itu bagaimana? Apakah harus ada settingan? Di MQTT sebenarnya secara default dia sudah secure. Tadi juga dibahas tentang penggunaan TLS itu sama saja seperti kita menggunakan HTTP dan HTTPS. Nah, di sini kita bisa menggunakan MQTT dan MQTT yang secure menggunakan sertifikat. Itu salah satu keamanan bare minimumnya untuk security. Selanjutnya tentu saja gunakan private broker, bukan public broker. Karena kalau public broker, ya datanya terbuka nih. Siapapun bisa melihat data kita. Siapapun bisa mengirimkan data ke perangkat kita jika kita gunakan public broker. Oleh karena itu kita menggunakan private broker. Karena di private broker di sini kita perlu ada username dan password. Itu pun dibatasi. Ketika kita membuat user, kita bisa batasi full access atau read only. Full access artinya dia bisa mengirim dan menerima data, read only artinya hanya bisa menerima data, hanya bisa melakukan subscribe saja. Seperti itu. Itu kalau kita menggunakan yang serverless ya. Tapi kalau kita menggunakan yang VPS misalnya atau menyiapkan server sendiri, ya tentu saja ada banyak settingan yang harus diatur di sana. Mulai dari firewall untuk setiap layanannya, kemudian dari brokernya pun kita harus atur usernya dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi tentang keamanan dia dinamik, mau menggunakan apa nih? Mau menggunakan yang server sendiri, mau menggunakan virtual server, mau menggunakan yang serverless. Seperti itu. Oke, ini saya ubah dulu. Sip. Kita coba lagi untuk integrasikan ke layanan lain di sini. Oh ya, tadi yang baru masuk, karena kita peserta ada 50-an ya. Yang baru masuk tadi, saya uji cobanya.
dengan menggunakan VS MQTT untuk publish-nya. Tentu saja untuk real-nya ya gunakan microcontroller-nya langsung ke topik yang sudah kita tentukan tadi. Saya lupa tadi. Webhook-nya pun tidak harus satu ya di sini, bisa lebih dari satu webhook-nya. Kita baru buat satu webhook, kita bisa buat lagi. Kalau tadi alarm kebakaran, misalnya di sini untuk data login. Data login-nya ke topik. Kalau pagar berarti semua topik ya. Class pagar, nah semua topik karena kita menggunakan wildcard. Berarti ini semua topik yang penting depannya adalah kelas IoT. Seperti itu. Tentukan URL-nya kemana dan body-nya seperti apa. Kalau kita buat lagi di sini ada MySQL, ada insert row. Ini kalau kita mau langsung masukkan ke MySQL-nya. Tapi biasanya menggunakan backend. Nah, create connection-nya ini kita masukkan host-nya. Database-nya ini servernya di mana nih? Seperti itu. Kemudian portnya port berapa, kemudian nama database-nya apa, user dari database dan password-nya apa. Kalau teman-teman menggunakan exam biasanya usernya itu root. Secara default ya, password-nya kosong. Tapi secara real ya tidak menggunakan exam, tentu saja. Kita menggunakan real servernya, di mana sudah kita siapkan user dan password-nya. Host ini adalah alamat servernya di mana untuk MySQL. Jadi setiap kali mengirim data, dia akan masuk ke MySQL datanya. Bisa seperti itu. Atau yang lain, silakan jika ada pertanyaan ke Google Docs misalnya. Google Docs kita bisa buat dokumen baru setiap ada data, buat dokumen. Setiap ada data kita buat paragraf. Setiap ada data kita ganti teks yang ada di dokumen dan seterusnya. Misalnya ke Google Sheet juga kita coba add row. Kita buat koneksi baru Google Spreadsheet. Bentar, saya coba buat dokumennya dulu. Oke, sambil menunggu, di sini ada pertanyaan dari Hudan. Mac.com apa sama seperti hosting untuk fungsinya? Berbeda. Mac.com ini fungsinya untuk integration, bukan untuk hosting. Berbeda jauh fungsinya ya. Di Mac.com ini untuk integration. Kalau hosting ya sebagai servernya, seperti itu. Oke, di sini sudah ada connection-nya. Kita sudah buat tadi connection-nya. Dan untuk search metode-nya kita bisa pilih mana saja, mau from all, mau by path, dan seterusnya. Kemudian yang penting adalah di sini spreadsheet ID-nya. Saya sudah buat dokumennya namanya, sebentar, workshop. Oke, simpan. Di sini klik here to choose file, kita pilih filenya, file dari spreadsheet-nya. Kita cari, nama dokumennya adalah workshop kelas IoT. Oke, seperti itu. Kemudian nama sheet-nya, saya baru buat satu sheet. Kita ambil yang sheet pertama. Kalau ada banyak sheet ya tinggal diatur saja ya. Kemudian untuk value-nya silakan masukkan di sini. Dan seterusnya. Misalnya kita coba dulu. Seperti itu.
Oke, kita save. Sudah ada ke spreadsheet. Ini belum menggunakan variabel ya. Nanti kita bahas yang menggunakan variabelnya. Sudah ada Google Sheet seperti ini dan ke Telegram. Artinya setiap kali mengirimkan data masuk ke webhook, kemudian akan diteruskan di forward datanya ke Telegram dan ke Google Spreadsheet. Mau ditambahkan lagi pun bisa, double klik, tambahkan lagi mau kemana lagi, seperti itu bisa. Jadi tanpa harus menggunakan library apapun di ESP32-nya, karena yang dilakukan adalah integration. Nah, integration itu seperti itu, bukan kita membuat kode program di ESP32-nya kemudian dikirim ke berbagai macam layanan. Yang mengirim ke berbagai macam layanan itu adalah servernya, bukan dari ESP-nya, bukan dari microcontroller-nya. Seperti itu. Oke, kita save lagi. Dan kita coba back dulu. Di start dulu skenario-nya. Oke, sudah. Di sini saya sudah buat dokumennya ya. Ada satu data, cek. Kita coba publish lagi. Datanya masuk lagi. Ke Telegram-nya juga masuk. Kita publish lagi. Telegram masuk, spreadsheet masuk. Publish lagi, Telegram masuk, spreadsheet masuk. Seperti itu. Ini kita tanpa menggunakan variabel, hanya teks teks apa namanya ya? Teks statik, bukan teks dynamic. Jadi seperti itu. Oke, saya masuk ke kolom pertanyaan dulu ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, kalau menggunakan MQTT over socket dengan TLS itu pakai port 443, bergantung untuk port ini yang mengatur adalah dari servernya, bukan kitanya. Tidak semua server portnya 443, seperti itu. Bagaimana cara melihatnya? Silakan lihat documentation dari brokernya atau servernya. Kalau kita menggunakan di Silver.io di sini, kita cek documentation-nya, ada docs di sini. Manual book ya, documentation itu mau bagaimanapun manual book itu kita perlu pegang. Semua layanan ada manual book-nya. Kita cek di sini MQTT interface menggunakan WebSocket. WebSocket port-nya 443 kalau di Silver.io seperti itu. WebSocket yang secure ya. Secure WebSocket ada di 443 yang over TLS tadi. Di broker lain belum tentu 443. Bisa saja berbeda. Jadi silakan lihat di documentation-nya. Seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, untuk buat API di webhook itu seperti apa? Untuk buat API di webhook, Pertanyaan dari Warjimin Gading. Mungkin bisa diperjelas eh, membuat API di webhook itu maksudnya bagaimana? Membuat API di webhook. Saya kurang nangkap pertanyaannya. Mungkin bisa diperjelas. Silahkan. Ini kita sudah berhasil mengirimkan datanya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dimas Sodiin. Selain Mac.com, apa ada lagi yang serupa? Ya, ada banyak sebenarnya. Kita bisa ambil contoh di IFTTT, kemudian ada di Zipper, atau kita coba IFTTT alternatif. Tentu saja dengan pricing yang berbeda-beda dan fitur yang berbeda-beda nantinya ya. Tapi fungsinya sama untuk integration. Integration dan automation. IFTTT alternatif. Ada 15. Oke, kita coba. Power Automate. Kita coba cek dulu artikelnya. Zipper. Oh, Zipper ke open source. Zipper.
Ini IFTTT, kita lihat pricingnya. Kalau saya biasanya lihat pricingnya dulu sebelum kita coba menggunakan layanannya. Ada Zoho ya, saya lupa. Zoho, Albato, mana dia tadi? Kayak Zoho, Albato, CloudHQ, dan lain sebagainya. Microsoft Power Automate, ada banyak. Ini Zipper, apa ya alamat? Zipper, Zapier, sorry. Zapier. Zapier. Mungkin coba itu dulu ya, yang kita cek. Albato, kita lihat pricingnya dulu, harganya seperti apa. Kemudian tadi IFTTT juga dia gratis, tapi hanya bisa dua applet. Applet itu kalau di IFTTT ininya apa namanya? Yang bulat-bulat ini objeknya hanya bisa dua. Kalau applet itu persamaannya ya kalau di mac.com si objeknya. Nah di IFTTT dia hanya bisa dua dan tidak semua appletnya bisa digunakan. Dibatasi seperti itu. Itu yang free. Yang berbayar bisa 20 applet. Yang paket Pro. Yang Pro Plus Unlimited. Kemudian ini Zapier, kita coba lihat pricingnya juga. Kita lihat yang free-nya Unlimited untuk apps-nya. Tapi mungkin terbatas ya untuk aplikasinya. Karena yang berbayarnya dia Unlimited Premium Apps. Jadi di sini telah disediakan Premium Apps. Kalau di mac.com tadi bisa semua apps yang digunakan. Kemudian ini pricing ada yang free juga. Automation update-nya 15 menit, transaction-nya hanya 100 teks. Aplikasinya terbatas kalau yang free. Automation-nya hanya bisa 5. Ini skenario-nya hanya bisa 5. Seperti itu. Yang berbayar $13 kalau per bulan 19. Ya, itu. Tadi pertanyaan dari Dimas ya. Selain mac.com yang serupa ini ada Albato, ada Zapier, IFTTT. Yang lainnya ada lagi banyak. Of course kita bisa search nantinya. Tapi yang kita gunakan tadi di mac.com di mana aplikasinya bisa diakses semua dan dia 1000 operation per month. Seperti itu. Ya, sama-sama. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi masih terkait dengan MQTT dari Nur. Ini tidak terkait dengan integration-nya ya, tapi ke MQTT-nya. Contoh penggunaan MQTT TLS tapi tidak over WebSocket itu seperti apa? Ya penggunanya tidak perlu WebSocket. WebSocket itu dia protokol untuk jembatan dari MQTT ke HTTP. Karena HTTP dan MQTT ini berbeda, maka perlu jembatan. Jembatannya adalah WebSocket tadi. Nah sekarang kalau MQTT-nya tidak ingin menggunakan WebSocket ya tinggal langsung saja tanpa harus lewat WebSocket. Koneksi MQTT biasa saja. Kalau kita gunakan MQTT-X misalnya, Kak Fisika nih lo dengerin ini. Nih lo, rapat. terbuka. Sambil menunggu, saya coba jawab dulu tadi dari Warjimin Gading.
Untuk API itu maksudnya URL-nya ya, sambil menunggu MQTT-nya terbuka. URL yang di sini. Sorry, ini saya close dulu. Kita masuk ke settings. Di sana webhook. Ini ya maksudnya URL-nya ya, yang maksud API tadi. Ini diambil dari mac.com-nya. Dari sini kita edit dulu. Di webhook-nya klik, kita sudah diberikan URL-nya. URL inilah yang dimasukkan ke Swift.io tadi untuk forward datanya. Dan ini pun bisa langsung dicoba. Seperti itu. Untuk URL. Oke, ini MQTT access sudah terbuka. Kita tambahkan koneksi baru sekarang. Tidak perlu di checklist SSL, tidak perlu kita gunakan WS, gunakan MQTT saja. Kalau memang tidak ingin lewat WebSocket. Yang WS ini kan lewat WebSocket, over WebSocket. Yang MQTTS ini tanpa WebSocket. Seperti itu. MQTT-nya lewat WebSocket atau tidak. Kalau tidak ingin lewat WebSocket, ya langsung MQTT-nya. Kalau ingin menggunakan WebSocket, ya gunakan OSS-nya. Oke ya. Tadi mengenai MQTT-nya. Kita coba cek lagi untuk integration-nya. Integration yang lain. Kita cek di sini Notion bisa ke email atau Gmail, kita cek. Gmail. Send email. Oke, ada send email di sini. Buat dulu koneksinya ke Gmail. Di sini dari Hudan untuk mac.com hanya untuk uji coba. Untuk ke production bisa, apakah tidak bisa? Ke production bisa. Ini yang kita gunakan untuk ke production. Sebentar, saya selesaikan dulu ini. Login-nya. Yang kita gunakan ini untuk production di mac.com ya. Dia run terus kok 24 jam. Saran saya nanti teman-teman kalau ingin melakukan uji coba di mac.com-nya ketika integration dengan akun Google, gunakan akun Google yang secondary ya, jangan akun Google yang utama. Nanti kaitan dengan security data personal soalnya. Ini connection-nya saya ulang. Sebentar. Oke, sudah integrate dengan Google. Akun Google. Ada error. Harus coba lagi. Ini berkaitan dengan akun Google saya soalnya. Jadi tadi saya sampaikan teman-teman sebisa mungkin gunakan secondary account. Dia error karena akun Google saya tidak memberikan akses. Jadi tinggal setelah koneksi ke akun Gmail-nya ya,
subjek emailnya apa, isi emailnya apa. Seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir silakan. Ke Discord dia bisa. Ke iOS misalnya untuk notification dia bisa, DeepSeek AI dan banyak lainnya. Postgre, silakan untuk pertanyaan terakhir sebelum saya serahkan kembali ke Kayu ini. Google Cloud Storage, Medium untuk artikel, Twitch dan Space untuk image. Ya, disediakan banyak di sini. Mau di forward ke Zapier bahkan bisa dia. Tadi Zapier yang untuk integration ya. Dari mac.com forward ke Zapier, dia bahkan bisa. WhatsApp bisa menggunakan WAPPI, WhatsApp Business Cloud, Times AI for WhatsApp, dan lain sebagainya. WhatsAppable, dan seterusnya. Yang penting dia punya API kok. Atau bahkan ketika layanannya tidak disediakan di sini, kita bisa menggunakan HTTP di sini. Ada HTTP, kita bisa menggunakan misalnya send HTTP request. Jadi request HTTP seperti itu. Mau kirim kemana? Kita masukkan URL-nya. Kemudian metodenya menggunakan apa? Menggunakan get, post, put, patch, delete, dan seterusnya. Body-nya berupa apa? Berupa raw, data mentah, atau berupa sudah di URL encode, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengirim ke topik seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir di sini dari Nur. Kalau Node-RED itu ke dashboard-nya pakai WebSocket atau tidak? Dashboard dari MQTT-nya ya? Untuk Node-RED, dashboard dari MQTT-nya bebas saja, bisa pakai Node-RED ataupun tidak, bisa dua-duanya. Bisa pakai WebSocket ataupun tidak, bisa dua-duanya. Dari MQTT, kemudian munculkan atau masukkan ke Node-RED, dari Node-RED-nya munculkan ke extension untuk dashboard-nya. Nah, dari MQTT ke ke Node-RED-nya ini, ya bisa menggunakan WebSocket, bisa tidak menggunakan WebSocket. Opsional saja ingin menggunakan yang mana. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Kalau masih ada lagi, Devan Cakram Mudra terakhir ini. Itu hasil integration ke mac.com apakah bisa disimpan dalam bentuk file tertentu sehingga nanti jika dibutuhkan kita tinggal ekspor. Oh, ini ya maksudnya ya. Integration ini, skenario ini bisa di-save, diekspor. Ntar saya hapus dulu. Kita coba save. Saya belum pernah melakukan ekspor. Adanya clone di sana. Saya belum pernah melakukan ekspor. Perlu cari tahu dulu apakah bisa atau tidak. Schedule, rename, clone, description, edit. Mungkin bentuknya template nantinya. Kalau kita buat template bisa sih. Jadi bukan di-download tapi tetap disimpan di sana. Misalnya ini ada public template, integration yang sudah dibuat oleh orang lain.
Jadi tidak perlu kita buat dari nol lagi. Di sini ada banyak integration-nya dari Telegram ke ChatGPT misalnya, seperti itu. Kita pakai Telegram bot, di Telegram botnya kita berikan prompt-nya ini akan dikirim ke ChatGPT, dari ChatGPT-nya dibalikan lagi ke bot Telegram. Ini misalnya integration yang sudah disiapkan. Nah, kalau menggunakan template-template seperti ini bisa, jadi bukan diekspor. Untuk ekspor saya belum tahu dia bisa atau tidak. But nanti kita coba cari tahu sih. Oke ya, seperti itu. Sudah pertanyaan terakhir, mungkin saya kembalikan ke Kak Yuni. Terima kasih semua. Kita bisa lanjutkan di grup untuk tanya jawab mengenai integration-nya yang dari mac.com. Terima kasih semua. Oke, terima kasih kepada Kak Adam sudah memberikan paparan materi kepada kita semua. Buat teman-teman diharapkan on cam sebentar karena kita bakalan merayakan 1 tahun kelas IoT. Jadi diharapin teman-teman bisa untuk on cam sebentar karena kita akan potong kue online di sini. Kak Adamnya mana menghilang? Ada. Kita mau potong kue online, Kak? Mungkin buat teman-teman diharapkan on cam dan berikan reaction nanti biar acara kita makin meriah. Kita sebentar aja untuk sore hari ini menjelang buka puasa. Kita ngabuburitnya sambil ngerayain 1 tahun kelas IoT. Ya. Buat teman-teman yang ada di wilayah waktu Indonesia Tengah, selamat buka puasa karena sudah masuk waktu berbuka ya. Oke, sebelum kita potong kue online, saya CEO dari kelas IoT mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Tak terasa sudah 1 tahun panjang perjalanan dari kelas IoT. Saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, mentor, serta tim yang telah menjadi bagian dari komunitas ini. Dan juga kelas IoT terlahir dari mimpi untuk menciptakan ekosistem pembelajaran teknologi yang eksklusif dan bermanfaat. Semoga kelas IoT ke depannya menjadi jauh lebih baik dan terus berkembang. Oke, kita mulai potong kuenya. Buat teman-teman mohon di reaction. Oke. Sebentar. Dan jangan lupa buat teman-teman, kita juga ngadain event buat teman-teman yang share kegiatan keseruan pada hari ini melalui story Instagram dan tag akun kelas IoT akan kesempatan untuk mendapatkan the prize dari kelas IoT. Tentunya the prize yang luar biasa. Semoga. Oke, kita mulai satu. Sebentar. Sebentar. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. It's your birthday, hooray. Happy birthday. It's your birthday, hooray. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oke, teman-teman semuanya. Mungkin bantu kita ulang lagi ya, biar lebih meriah. Teman-teman pakai mungkin tepuk tangan gitu ya. Biar semakin semangat, semoga kelas IoT semakin berjaya, semakin bisa membantu teman-teman menyediakan pelatihan Internet of Things yang murah dan sesuai dengan standar kebutuhan industri. Oke, kita ulang lagi ya untuk pemotongan kuenya. Happy
Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua sudah ikut merayakan event 1 tahunnya kelas Sayoti. Di akhir sesi ini kita akan foto bersama. Buat teman-teman mungkin diaktifkan kameranya biar kita bisa foto bersama. Cuman segini yang mau open cam? Apa ada lagi? Oke, 1. Senyum yang lebar, guys. Selebar harapan kalian kepada kelas Sayoti. 1, 2, 3. Di slide 2, 1, 2, 3. Ini mungkin 1 kali lagi dengan gayanya Kak Sayoti. Buat teman-teman boleh ditiru. Pakai tangan kanan. 1, 2. 1 slide lagi. 1, 2. Oke, di akhir ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman semua sudah ikut serta dalam memberikan 1 tahun kelas Sayoti. Dan kita akan lanjutkan diskusi. Jikalau ada teman-teman yang ingin bertanya tapi belum sempat pada pertemuan hari ini, kita lanjutkan diskusinya melalui forum chat kita di komunitas grup kelas Sayoti. Untuk absensi jangan lupa diisi dan juga jangan lupa bahwa kelas Sayoti memberikan dopras kepada teman-teman yang melakukan share pada kegiatan hari ini di sosial media Instagram dan melakukan tag akun kelas Sayoti. Sepertinya sudah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.